Hujan deras mengguyur jalanan Jakarta malam itu, membuat bayangan-bayangan bergoyang di bawah cahaya lampu neon yang redup. Aku, Rani, seorang guru sekolah menengah berusia 28 tahun, sedang buru-buru pulang dari les priat ketika melihatnya, seorang wanita duduk meringkuk di pinggir trotoar, basah kuyup, mata kosong menatap ke Oid. Tanpa pikir panjang, aku mendekat dan menawarkan payungku, tapi saat dia mengangkat wajah, hatiku berdegup kencang. Dia cantik, tapi ada sesuatu yang salah, seperti jiwa yang hilang. Aku. Siapa aku? Gumamnya pelan, suaranya gemetar. Aku terkejut, tapi instingku bilang jangan tinggalkan dia sendirian. Aku bawa dia pulang ke apartemen kecilku di pinggiran kota, berpikir besok pagi bisa hubungi polisi atau rumah sakit. Tapi malam itu saat aku siapkan selimut untuknya di soa, dia tiba-tiba meraih tanganku. Tolong. Ingatkan aku bahwa aku dicintai, pintanya dengan mata basah. Aku membeku. Siapa dia? Dan mengapa kata-katanya seperti pisau yang menusuk hatiku sendiri? Pagi harinya aku bangun dengan aroma kopi yang tak biasa. Dia sudah bangun lebih dulu, sibuk di dapur kecilku, mencoba membuat sarapan dari apa yang ada. Selamat pagi, katanya sambil tersenyum lemah. Namanya, katanya, entah lupa. Dia ingat sedikit-sedikit, nama depannya Sinta, tapi sisanya kabut. Dokter di klinik terdekat bilang dia amnesia, mungkin karena trauma kepala atau stres berat. Bawa ke polisi, saran dokter itu. Tapi Sinta memohon padaku, jangan. Aku takut. Biarkan aku tinggal di sini sampai ingatanku kembali. Aku ragu. Aku hidup sendiri sejak orang tuaku di Bandung menolakku karena tahu aku lesbian. Mereka bilang itu dosa, bahwa aku harus kawin dengan pria untuk normal. Tapi di Jakarta aku bebas, meski kesepian. Sinta. Dia seperti angin segar, tapi juga beban. Aku setuju dia tinggal sementara, tapi malam itu lagi, saat lampu dimatikan, dia merangkak ke sampingku. Ingatkan aku, bisiknya. Aku peluk dia, hati bergetar. Kau dicintai, kataku, meski tak tahu untuk siapa. Hari-hari berlalu, dan Sinta mulai beradaptasi. Aku ajari dia cara naik angkot, belanja di pasar tradisional, bahkan bantu aku koreksi tugas murid. Dia pintar, tapi sering tiba-tiba diam, menatap jauh. Suatu sore, saat kami jalan di Monas, dia tiba-tiba pegang tanganku. Rani, aku merasa aman denganmu. Hatiku meleleh. Tapi malamnya, mimpi buruk datang. Dia terbangun menjerit, jangan tinggalkan aku. Aku peluk erat, tapi dalam hati, aku tahu ini salah. Aku mulai jatuh cinta, tapi dia amnesia, apa ini eksploitasi? Konflik mulai muncul ketika adikku, Lina, datang berkunjung tanpa pemberitahuan. Lina, yang masih kuliah di UI, tahu rahasiaku dan mendukung, tapi saat lihat Sinta, matanya melebar. Siapa ini, Kak? Pacarmu, tanyanya iseng. Sinta tersipu, dan aku panik. Bukan, dia. Teman yang lagi susah. Lina curiga, tapi tak bertanya lebih lanjut. Malam itu, Sinta bertanya, apa aku pacarmu sebelum lupa? Aku geleng, tapi hati bilang ya, meski bohong. Tekanan dari luar mulai terasa. Tetangga apartemen mulai gosip. Itu cewek yang tinggal sama Bu Rani, siapa ya? Kayaknya bukan saudara. Di Indonesia, dua wanita tinggal bersama tanpa ikatan keluarga sering dicurigai. Aku ingat cerita teman-teman di komunitas LinkedIn online, bagaimana mereka diusir keluarga, diintimidasi masyarakat. Aku takut Sinta terlibat. Tapi dia semakin dekat, membantu aku masak nasi goreng awrit, bahkan belajar gitar dari YouTube untuk hiburku setelah hari melelahkan. Suatu hari, saat kami nonton film di laptop, tangannya menyentuh pipiku.
Rani, aku ingat sesuatu. Seorang wanita mirip kamu. Hatiku berhenti. Apakah ingatannya kembali? Tapi dia geleng, mungkin mimpi. Malam itu permintaannya lebih intens. Ingatkan aku, Rani. Katakan kau mencintaiku. Aku katakan, meski tahu ini berbahaya. Cinta ini tumbuh di tanah gembur, tapi akarnya bisa meracuni. Konflik memuncak ketika orang tuaku telpon. Rani, kami dengar kamu tinggal sama cewek. Apa benar? Lina yang bocor, katanya tak sengaja. Aku bohong, teman aja, Bu. Tapi ibu marah, jangan bawa dosa ke rumah. Kamu harus kawin. Aku matikan telepon, tapi Sinta dengar. Apa masalahnya, tanyanya. Aku cerita sedikit tentang orientasiku. Dia diam, lalu peluk aku. Aku tak peduli. Aku di sini karena kamu. Tapi keraguan muncul. Apa aku memanatkannya? Dia amnesia, tak punya pilihan. Etika berteriak hentikan, tapi hati bilang lanjutkan. Malam demi malam, ritual itu berlanjut, dan aku semakin terikat. Sinta mulai bekerja paruh waktu di kai dekat apartemen untuk bantu biaya. Dia bahagia tapi sering sakit kepala, tanda ingatan kembali. Aku takut kehilangannya. Di akhir ile ini, ketegangan naik ketika Sinta menemukan foto lama di ponselku, foto aku dengan mantan pacar lesbian. Siapa ini? Tanyanya curiga. Aku jelaskan, tapi matanya gelap. Apa aku pengganti? Konflik internal aku membara, mencintai dia berarti mungkin menyakitinya. Pagi berikutnya, suasana apartemen tegang. Sinta diam 1000 bahasa saat sarapan, hanya mengaduk kopi tanpa minum. Aku coba bicara, Sinta, kemarin. Itu masa lalu. Dia angkat wajah, mata merah. Tapi aku merasa seperti bayangan. Aku tak ingat siapa aku, tapi kamu punya sejarah. Apa aku hanya pelarian? Kata-katanya seperti tamparan. Aku pegang tangannya, tidak. Kamu spesial. Tapi dalam hati, aku tahu ada benarnya. Hari itu, aku libur mengajar, jadi kami pergi ke Bogor, harap udara segar bantu. Di kebun raya, Sinta mulai cerita potongan ingatan. Aku ingat rumah besar di Surabaya, orang tua kaya, tapi marah besar. Aku dengar, hati cemas. Apa keluarganya homofobik seperti keluargaku? Di Indonesia, keluarga konservatif sering tolak anak LGBT, bahkan usir. Sinta pegang bahuku, Rani, kalau ingatanku kembali, apa aku masih boleh tinggal? Jawabanku ragu, tapi aku katakan ya. Pulangnya, di kereta, tangan kami saling genggam diam-diam, tapi di stasiun, ada kejadian, seorang pria tua menatap kami curiga, gumam astagfirullah. Sinta lepas genggaman, wajah pucat. Masyarakat. Mereka tak suka. Aku angguk, ingat demonstrasi anti-LGBT di Jakarta tahun lalu, bagaimana undang-undang diskriminasi makin ketat. Malam itu, ritual berlanjut. Ingatkan aku, bisiknya. Aku katakan dengan suara gemetar, aku mencintaimu, Sinta. Kali ini, dia balas cium pipiku. Hatiku meledak, tapi etika berteriak, ini salah. Dia tak ingat masa lalu, mungkin dia striked, mungkin punya suami. Tapi kehangatan itu adikti. Konflik bertambah ketika Lina datang lagi, kali ini dengan berita buruk. Kak, orang tua mau datang ke Jakarta. Mereka curiga soal Sinta. Aku panik. Sembunyikan dia. Lina geleng, itu bohong. Hadapi aja. Sinta dengar, dan malam itu, dia bilang, aku tak mau jadi beban. Biar aku pergi. Aku peluk dia erat, jangan. Kita hadapi bersama. Orang tua datang 2 hari kemudian. Ibu langsung interogasi, siapa cewek ini? Kenapa tinggal di sini?
Ayah diam, tapi tatapannya menusuk. Aku bohong lagi, teman yang lagi susah, amnesia. Ibu tak percaya kamu bohong. Kami tahu kamu suka cewek. Ini dosa. Sinta berdiri, Bu, Rani baik. Dia selamatkan aku. Tapi ibu marah, kalian berdua haram. Mereka pergi dengan ancaman potong bantuan finansial. Sinta menangis, Ma, Rani. Aku peluk dia, tapi dalam hati, marah pada masyarakat yang tak paham. Malam itu permintaannya lebih desperat. Ingatkan aku bahwa aku dicintai, meski dunia benci. Aku katakan, tapi air mata jatuh. Hari-hari selanjutnya, Sinta semakin ingat. Dia cerita tentang mantan pacar pria yang kasar, keluarga yang paksa kawin. Aku lari dari Surabaya karena itu, katanya. Hatiku lega, dia single, tapi juga cemas. Apa dia suka wanita? Di kai tempat kerjanya, ada rekan yang genit, seorang cowok. Sinta tolak, bilang aku lebih suka wanita. Hatiku berbunga. Tapi pengkhianatan muncul. Suatu sore, aku pulang lebih awal dan lihat Sinta telepon seseorang. Ya, aku di Jakarta. Jangan bilang keluarga. Aku curiga. Malam itu saat ritual, aku tanya siapa yang kau telepon. Dia diam, lalu akui teman lama. Dia bantu cari ingatan. Tapi matanya bohong. Aku rasakan pengkhianatan. Konflik memuncak ketika aku cek ponselnya diam-diam, pesan dari nomor tak dikenal, kembali ke Surabaya. Keluarga makanmu. Hatiku hancur. Apa dia mau pergi? Malam itu, dia memohon lagi, tapi aku dingin. Kenapa bohong, tanyaku. Dia menangis, aku takut kehilanganmu. Di akhir ile ini ketegangan naik, Sinta bilang ingatannya hampir penuh. Aku ingat. Aku lesbian juga. Tapi keluargaku benci itu. Aku peluk dia, tapi tahu badai akan datang. Pagi menyusul dengan keheningan yang menusuk. Sinta duduk di balkon, menatap lalu lintas Jakarta yang macet. Aku dekati, apa yang kau ingat sekarang? Dia sig, semuanya mulai jelas. Aku Sinta Wijaya, dari keluarga kaya di Surabaya. Ayah pengusaha, ibu sosialita. Mereka paksa aku kawin dengan anak teman bisnis. Matanya basah. Aku lari karena jatuh cinta dengan sahabatku, seorang wanita. Tapi dia khianati aku, cerita ke keluarga. Hatiku sakit mendengar. Mirip ceritaku. Lalu amnesia, tanyaku. Mungkin kecelakaan saat lari. Aku jatuh di jalan. Kami pelukan, tapi sekarang, dengan ingatan kembali, hubungan kami berubah. Tak lagi ritual malam, tapi diskusi dalam tentang identitas. Di Indonesia, sulit jadi diri sendiri, katanya. Aku angguk, ingat kasus diskriminasi di kantor, bagaimana teman dipecat karena tak sesuai nilai perusahaan. Konflik sosial semakin dalam. Di sekolah, kepala sekolah panggil aku. Bu Rani, ada rumor tentang kehidupan pribadi Anda. Kami sekolah Islam, harus jaga image. Aku tahu dari mana, tetangga atau orang tua. Aku bohong, hanya gosip. Tapi hati gelisah. Pulang, Sinta tunggu dengan makan malam. Aku cari kerja tetap, katanya. Tak mau bebanmu. Malam itu kami bicara panjang. Aku mencintaimu, Rani. Bukan karena amnesia, tapi karena kamu. Hatiku meleleh, dan untuk pertama kali, kami cium dengan sadar. Tapi pagi harinya, telepon dari Surabaya, ayah Sinta. Sinta, pulang. Kami tahu kamu di Jakarta. Bagaimana tahu? Sinta pucat. Teman yang kutelpon. Dia khianati aku lagi. Pengkhianatan itu menyakitkan.
Sinta menangis, aku tak mau pulang. Mereka akan paksa kawin. Aku dukung, tinggal di sini. Tapi keluarganya kirim orang, saudara laki-lakinya datang ke apartemen. Sinta, ayah sakit karena kamu. Pulang. Dia marah lihat kami dekat. Kamu. Korupsi adikku. Aku berdiri, ini cinta, bukan korupsi. Dia ancam, kalian akan diusir masyarakat. Setelah dia pergi, Sinta hancur. Apa pilihan benar, tanyanya. Aku jawab, ikut hati. Tapi mautun etika muncul, apa aku egois tahan dia. Malam itu, ritual kembali. Ingatkan aku, bisiknya. Aku katakan, tapi dengan beban. Hari berikutnya, demo anti-LGBTQ di depan gedung DR. Kami lihat Dit, hati miris. Itu kita, kata Sinta. Aku angguk, ingat teman yang bunuh diri karena tekanan. Kami putuskan bergabung komunitas LGBTQ rahasia di Jakarta untuk dukungan. Tapi pengkhianatan lain, Lina telpon, Kak, aku cerita ke orang tua soal Sinta. Ma, mereka paksa. Hatiku marah. Kenapa? Lina menangis, mereka ancam potong biaya kuliahku. Keluarga, tempat seharusnya aman, jadi musuh. Sinta semakin kuat. Dia cari pengacara untuk emansipasi dari keluarga. Aku mau bebas, katanya. Aku bangga, tapi takut. Malam demi malam, kami hadapi mimpi buruk bersama. Konflik memuncak ketika ayah Sinta datang sendiri. Sinta pulang atau aku laporkan ke polisi atas penculikan. Dia tuduh aku. Sinta berdiri, tidak, ayah. Aku cinta Rani. Ayah marah, dosa. Kamu akan ke neraka. Dia pergi dengan ancaman hukum. Di akhir ile ini, Sinta bilang aku harus pilih keluarga atau cinta. Aku diam, tahu pilihan itu akan ubah segalanya. Hari-hari setelah konfrontasi itu seperti badai. Sinta sering termenung memandang foto keluarga yang dia temukan di ingatannya. Mereka dulu sayang aku, katanya pelan. Aku paham keluarga adalah akar, meski beracun. Di Indonesia, nilai keluarga di atas segalanya, tapi bagi kami, itu penjara. Aku coba dukung, ajak Sinta ke psikolog spesialis trauma. Dokter bilang amnesia Anda karena stres emosional. Pilihan sekarang akan tentukan masa depan. Sinta angguk, tapi malam itu, dia memohon lagi. Ingatkan aku bahwa pilihan ini benar. Aku katakan, meski ragu. Konflik internal Sinta membara. Apa aku egois tinggalkan keluarga, tanyanya. Aku jawab, tidak kalau mereka tak terima dirimu. Tapi aku sendiri ragu apa aku mempengaruhinya. Etika berdebat di kepala. Suatu sore kami jalan di pantai Ancol, harap angin laut tenangkan. Sinta bilang, aku ingat semuanya sekarang. Aku lari karena sahabatku kianati, cerita ke ayah bahwa aku lesbian. Air mata jatuh. Tapi denganmu aku merasa utuh. Kami pelukan, tapi turis di sekitar menatap aneh. Kembali ke apartemen, ada surat dari pengacara keluarga Sinta, tuntutan hukum atas penculikan. Hatiku panik. Kami hubungi komunitas LGBT, mereka bantu lawyer pro bono. Ini umum, kata mereka. Masyarakat tak paham, hukum bias. Malam itu, Sinta hancur. Mungkin aku pulang aja, pura-pura normal. Aku marah, jangan. Itu bunuh diri lambat. Kami bertengkar pertama kali. Kamu tak paham tekanan keluarga, jeritnya. Aku diam, ingat orang tuaku sendiri yang tak hubungi lagi. Pengampunan datang pagi harinya. Sinta minta maaf, aku takut. Kami makep dengan ciuman, tapi luka ada. Konflik sosial naik, di sekolah aku dipecat. Alasan esiensi, kata kepala, tapi aku tahu karena rumor.
Aku jobless, tekanan finansial muncul. Sinta bilang aku warisi uang dari kakek. Pakai itu. Tapi aku tolak, itu milikmu. Dia paksa kita bersama. Tapi warisan itu dari keluarga yang benci kami. Mau tun etika, ambil atau tidak. Suatu hari, Lina datang minta maaf. Aku dukung kalian. Aku pindah ke sini. Kami bertiga jadi keluarga baru. Tapi ayah Sinta tak menyerah, kirim detektif pantau kami. Malam demi malam, ritual berubah jadi air masi cinta. Kami dicintai, kataku. Sinta angguk kuat. Konflik memuncak di pengadilan kecil, keluarga Sinta tuntut hak asuh, meski dia dewasa. Hakim, Konserati, bilang de keluarga suci. Tapi lawyer kami argumen hak individu. Sinta bersaksi, aku pilih Rani karena cinta. Di akhir ile ini, putusan ditunda. Sinta bilang, apapun hasil, aku tak menyesal. Tapi aku tahu harga yang dibayar tinggi. Hari pengadilan tiba, ruangan penuh tekanan. Keluarga Sinta duduk di satu sisi, tatapan penuh kebencian. Aku dan Lina di sisi lain, dukung Sinta. Hakim bacakan, kasus ditolak. Sinta dewasa, punya hak pilih. Keluarga marah, ayah berteriak, kamu bukan anakku lagi. Sinta menangis, tapi pegang tanganku erat. Pulang, kami rayakan kecil-kecilan dengan nasi padang. Kita menang, kata Sinta. Tapi kemenangan pahit, aku jobless, Sinta diputus hubungan keluarga. Masyarakat masih gosip, teman menjauh. Hari-hari berlalu, kami bangun hidup baru. Aku cari kerja baru di sekolah progresi, Sinta buka usaha kecil online. Komunitas jadi keluarga kami. Tapi luka dalam, Sinta sering mimpi buruk, ingat pengkhianatan masa lalu. Suatu malam, ritual terakhir. Ingatkan aku, bisiknya. Aku katakan, kau dicintai selamanya. Dia tersenyum, aku ingat sekarang, aku selalu dicintai olehmu. Konflik terakhir muncul ketika orang tuaku datang tak diundang. Rani, kami salah. Lihat berita tentang LD, kami paham sedikit. Aku terkejut. Mereka minta maaf, peluk Sinta. Selamat datang di keluarga. Tapi ayah Sinta tak pernah maaf. Hidup berlanjut dengan naik turun. Kami hadapi diskriminasi, tapi kuat bersama. Cinta kami, meski penuh pengorbanan, jadi bukti. Tapi apakah mencintai seseorang yang amnesia awalnya benar, atau itu bentuk manipulasi yang halus?